Selamat malam semuanya. Apa kabar? Yang jawab berarti suara saya terdengar dengan jelas ya. Baik, hari ini kita akan live trade ya bersama Master Gema. Dan ini merupakan bonus webinar dari eh, event WS Ultimate kemarin ya. Em, Sebelumnya bagi trader semua yang sudah join, apakah eh, trading sudah mulai trading ya di hari Senin kemarin sampai hari Jumat ini? Mungkin bisa sambil absen. Kita sambil nunggu yang lain juga untuk join. Oke, this is gonna be my first transaction. Hahaha. Oke, ada yang baru mau coba trading di hari ini? Mungkin bisa sambil angkat tangan di sini. Dari Pak Clementino Chandra mau trading, baru mulai trading di hari ini. Terus ada yang sudah mulai trading. Senin banyak cuan tuh Pak Julianus Imbiri. Kayaknya ikut sinyal eklop nih Pak Julianus Imbiri. Halo Coach, Senin dapat 150 pips. Mantap. Boleh di mana aja Pak Dede? Mau di XAU, mau di saham, mau dimanapun. Karena kan tekniknya sama kita. Pak Riki Wayudi dapat 150 pips. Yang lainnya gimana nih? Atau masih bingung, mungkin yang masih bingung-bingung dicatat ya. Kita mungkin nanti akan refresh sedikit juga untuk materi-materi yang sudah kita berikan sebelumnya. Kalau Pak Dede gimana? Di Gold kemarin sempat trading, kayaknya sempat join di E-Club juga ya. Oke. Oke. Sudah jam 19.11. Rusak, udah 2 hari Coach. Rusak ya. Mungkin nanti bisa sambil dilihat cara Master Gema untuk melakukan analisa dan juga cara masuk ke marketnya, bagaimana money manajemennya seperti apa. Dan em, sebelumnya mungkin saya akan share screen sebentar ya. Karena kita malam hari ini akan melakukan live trade. Biasanya untuk hal yang pertama kali kita lakukan adalah melihat apakah hari ini ada news atau tidak. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin melihat apakah hari ini ada news, itu biasanya bisa dibuka ya forexfactory.com untuk kalendar. Nah, di sini ada menu kalendar, ini kalender ekonomi, di mana pada saat terjadi berita-berita yang berwarna merah, di jam tersebut itu pergerakan market akan volatile. Dan biasanya kita akan uh, memanfaatkan pergerakan volatilitas market itu supaya bisa mendapatkan keuntungan dengan cepat. Nah, kapan waktu terbaiknya? Nanti di tanggal, ini hari Jumat. Ya, di tanggal 4 Agustus ada non-farm employment change, ya, di mana nanti pergerakannya mungkin bisa bergerak 50 sampai 150 pips dalam hitungan menit. Jadi karena hari ini tidak ada news ya di tanggal 21 Juli, ya ini tidak ada news, kemungkinan pergerakan dari market akan lebih calm ya, pada saat sesi New York. Ya, sesi di malam hari dimulai dari jam 7 malam nanti sampai sekitar jam 10 malam. Oke. Ya, mungkin kita sambil refresh sedikit ya. Mungkin kita coba lihat nih dari
market gold terlebih dahulu. Mungkin bisa ada yang jawab tren gold saat ini di time frame H4 apa? Bullish, bearish, atau sideways? Bisa langsung chat di kolom chat ya. Oke, ada yang bilang bullish, bullish ya. Nggak ada yang mau bilang bearish ini. Ya, hampir semua bilang ini bullish ya. Jadi sebenarnya nggak salah bilang ini bullish. Dan yang bilang bearish juga nggak salah, karena memang pergerakannya dia sedang minor bearish atau secondary movement-nya. Nah, kalau di H4 bullish, tapi kalau misalkan di time frame kecilnya kayak di M15, dia masih bergerak bearish. Nah, lalu gimana coach untuk cara menghadapi tren yang berbeda seperti ini? Nah, untuk tekniknya, ya, untuk tekniknya kita sambil refresh aja nih, nggak usah tegang-tegang ya, sama kayak kemarin. Untuk tekniknya kita bisa menunggu terjadinya kemarin apa? Swing, swing apa? Yang bisa bantu jawab kalau di time frame H4? Kalau kita mau entry ke market yang lagi bullish kayak gini, tapi sedang secondary movement, dia lagi koreksi, oke, ada yang bilang swing low. Bukan swing high ya, swing low ya, karena kita mau nyari dia pergerakan naiknya. Nah, untuk swing low, itu berarti kita harus menunggu terjadinya candlestick formation ya, candlestick formation di mana dia sudah melewati candlestick terendahnya. Nah, misalkan seperti ini, kemarin dia sempat turun ya ke bawah seperti ini, dan candlestick terendahnya ada di hijau. Pada saat candlestick terendah ini dilewati oleh candle selanjutnya, ini berarti sudah valid swing low. Nah, seperti ini juga, ini candlestick terendah sebelumnya, dan pada saat dia sudah break dari candlestick terendahnya, dia sudah mulai swing low. Nah, untuk saat ini belum ada swing low, dan jika di time frame H4-nya sudah mulai swing low, berarti di time frame M15-nya, kemungkinan terbesar ya, itu akan bergerak di atas dari moving average-nya dan bergerak di dalam bullish trend. Nah, disinilah kita akan tunggangi untuk mencari potensi profit atau cuan berkali-kalinya. Nah, karena di dalam pergerakan satu cycle ya, cycle dia pergerakan bullish seperti ini, mungkin saya akan kotaki. Nah, seperti ini, kalau misalkan saya kecilkan time frame-nya, dia ada banyak sekali pergerakan pantulan-pantulan atau secondary movement-nya. Ya, swing low-nya lebih banyak daripada di time frame H4-nya. Nah, di sini kita bisa mulai follow the trend, setiap rejection dari moving average, ini area supportnya ya. Di sini kita bisa masuk, di sini kita bisa masuk, rejection, di sini kita bisa masuk, ya sampai terjadinya crossover. Nah, di sini udah kita mulai stop untuk following trend. Oke. Nah, lalu strateginya seperti apa untuk saat ini? Sebagai analis ataupun trader, kita harus tahu dulu, oh ini resistance sebelumnya. Sorry. Nah, ini resistance sebelumnya dan menjadi support ya. Dan bertepatan mungkin dengan dynamic support ya. Nanti kita bisa lihat. Oke. Nah, sampai sini Bapak Ibu sudah cukup jelas menurut saya untuk mengidentifikasi arah tren itu seperti apa. Oke, kita coba buka aplikasi MetaTrader-nya nih, karena kemarin kan belum sempat melakukan demonstrasi ya. Demonstrasi gimana sih cara melakukan entry ke market, karena ada banyak juga yang baru mulai trading, bahkan nggak tahu tools apa aja sih yang ada di MetaTrader. Nah, kita akan coba buka MetaTrader-nya. Oke, ini sudah saya buka MetaTrader-nya. Ini tadi saya sempat buat analisis sedikit ya, sebelum mulai live trade. Nah,
Jadi pada saat kita sudah buka MetaTrader, tampilannya itu akan seperti ini. Saya akan buka untuk USD ya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dia cenderung untuk gelap dan mungkin kurang enak dilihat ya, karena dia mepet ke kanan seperti ini. Nah, kita kan butuh space untuk melakukan analisa. Jadi kita akan melakukan editing sedikit untuk tampilannya. Kita bisa klik kanan, ya klik kanan di chartnya seperti ini. Kita klik kanan, lalu kita klik properties. Nah, kalau misalkan sudah properties, kita di sini akan ganti warnanya di colors ya. Di sini ada tab colors, kolom colors di sini, dan kita bisa ubah scheme-nya, yaitu color on white. Ini supaya jelas terlihat merah dan hijaunya. Oke, kita bisa klik OK. Nah, jadi warna candlestick-nya lebih jelas terlihat. Dan kalau mau diedit-edit, bisa mungkin diklik, dirubah-rubah ya. Misalkan, oh ini kok ada garis-garisnya coach, saya nggak mau ada garis-garisnya, ya bisa diganti, klik none. Ini akan hilang garis-garis grid-nya. Nah, kalau misalkan ingin ada space di sebelah kanannya, bentar, tadi grid-nya saya nonaktifin ya. Kalau misalkan grid-nya saya warnai, nah ini diklik di bagian atas itu ada shift end of the chart from the right border. Ini supaya ada spasinya, spasi di sebelah kanannya. Di sini kita bisa lihat, di sini ada panah ke bawah. Kita bisa geser sedikit ke tengah supaya kita bisa mendapatkan space ya, atau ruang untuk melakukan analisa. Dan di awal-awal mendownload MetaTrader biasanya belum ada yang namanya time frame di sini. Itu kita bisa klik kanan di bagian atas, ya di bagian sininya. Itu ada centang-centang di sini. Kalau misalnya kita nggak centang, dia nggak akan kelihatan. Misalkan nggak ada yang saya centang di sini. Nah, kalau misalkan mau dimunculin lagi, klik yang di line to this dan juga time frames-nya. Nah, kita bisa mengatur time frame-nya atau periode waktunya di atas sini. Oke. Kita bisa atur. Oh iya, yang belum download MetaTrader di sini siapa? Bisa sambil absen ya. Yang belum download dan juga belum tahu bentuknya MetaTrader itu kayak apa, atau bahkan bingung cara downloadnya. Saya rasa kemarin sudah download semua ya waktu awal-awal webinar. Nah, jadi untuk tools-toolsnya sendiri bisa Bapak Ibu lihat di sini ada garis-garis ya, indikatornya. Kita bisa coba customize. Nah, ini untuk mengedit tools yang bisa kita gunakan nanti. Nah, misalkan belum ada nih Fibonacci-nya, Coach. Nah, kita bisa masukkan Fibonacci. Nah, ini Fibonacci retracement-nya harusnya sudah ada. Kalau misalkan belum ada, dicari Fibonacci retracement. Dan juga mungkin yang lain-lain, misalkan pengen menambahkan tools-tools yang lain, bisa ditambahkan saja dari sebelah kiri ke kanan, diklik insert. Kalau mau dikurangi, bisa klik remove. Nah, lalu, oke, saya coba edit, ini grid-nya cukup mengganggu. Bagaimana cara memasukkan bagaimana cara memasukkan indikator yang sudah Astronacci gunakan ya, yang Astronacci gunakan. Itu Bapak Ibu bisa klik yang insert, lalu klik di bagian indicators. Di sini ada banyak sekali ya indicators ya. Yang digunakan itu di bagian trend. Ini berarti indikator yang menunjukkan atau membantu trader untuk menganalisa arah tren. Nah, mulai dari moving average, ada parabolic SAR, ada Ichimoku, Bollinger Band, ini juga ada. Tapi kita pakainya moving average saja. Nah, kita bisa klik moving average-nya. Dan kita setting sesuai dengan level-level yang sudah kemarin kita pelajari. Nah, ada yang masih ingat nggak Fibonacci level yang kita gunakan di moving average?
periodnya. Nah, Pak Julianus semangat banget ya ini ya, 90, 34, 21. Untuk metodenya ada banyak ya, di sini ada simple, eksponensial, ada smoothed, dan juga linear weighted. Nah, dari 4 metode ini, makanya yang eksponensial. Mantap ya, Pak Julianus. Masih semangat kayaknya. Dan di stylenya ini bisa di-setting. Kalau misalkan stylenya, kita bisa menyesuaikan selera. Misalkan saya suka pakai warna coklat ya, misalkan seperti ini. Saya suka warna coklat. Saya pasukan, ini 90. Dan ketebalannya kita bisa setting lagi. Nah, kalau mau setting ulang, kita bisa klik kanan, lalu kita masuk ke indikator, dan kita klik 2 kali untuk melakukan edit. Nah, ketebalannya bisa di bagian kanan, di kanan dari stylenya. Itu misalkan kurang tebal, saya mungkin akan lebih pertebal lagi, ya dibuat 3, supaya lebih kelihatan. Dan kita insert kembali, karena itu baru 1, moving average-nya kita mau 34 ya. Dan kita setting, ini eksponensial sama, apply to close-nya sama, dan warnanya kita bedakan, supaya bisa melakukan filtrasi. Ini saya kasih warna biru. Dan yang terakhir, exponential moving average 21 ya. Saya kasih warna merah. Nah, di bawah sini ada volumenya, Coach. Saya nggak mau ada volumenya mengganggu. Nah, bisa diklik kanan. Lalu di bawah sini ada volume. Nah, di bawah ini volumenya kalau misalkan mau diaktifin atau dinonaktifin. Coach, kok saya geser-geser ke kiri terus nggak bisa ya, Coach ya? Nah, ini kalau misalkan digeser-geser ke kiri, ini karena kondisi chartnya ini di lock ya, atau dikunci, supaya dia tetap geser ke kanan. Nah, supaya dia bisa digeser, itu di sebelah dari shift end of the chart, itu sebelah kirinya ada scroll the chart to the end on tick incoming ya. Itu diklik aja, pastikan ini nggak ke lock kalau misalkan mau geser-geser chartnya ke kiri. Nah, ini untuk zoom in, zoom out. Ya, ini zoom out, ini zoom in. Lalu di atas ini untuk melihat atau mengganti tipe chartnya. Nah, misalkan mau pakainya bar chart seperti ini. Kalau misalkan mau pakai line chart seperti ini, tinggal diganti saja. Ini nanti kita biasanya gunakan candlestick chart untuk melakukan analisis karena cukup enak untuk dilihat. Lalu apa lagi ya? Oh iya, yang terakhir untuk indikatornya kita bisa tambahkan indikator dari oscillator, yaitu stochastic oscillator. Nah, jadi oscillator itu merupakan momentum indikator ya. Jadi dia overbought, jenuh beli atau jenuh jualnya itu bisa kita gunakan salah satu dari oscillator indikator ini. Ada banyak, ada ATR dan lain-lain, tapi kita biasanya menggunakan stochastic oscillator. Settingannya default, ya, tidak ada yang dirubah, 533, price field-nya low or high, jadi nggak usah dirubah. Mungkin warnanya kalau misalkan mau diganti-ganti boleh, kita klik OK aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi untuk stokastik ini gunanya pada saat dia sudah mulai jenuh beli, ini berarti tanda-tandanya dia akan berbalik arah ya, karena dia sudah mulai jenuh pembelinya. Nah, sama halnya kalau misalkan dia jenuh jual ya, dia sellernya sudah mulai jenuh, jadi dia akan kembali untuk crossing ke atas. Nah, biasanya jenuh beli dan jenuh jual itu ada di level 80 ini ya, di sebelah kanan di level 80 dan 20. Stokastik juga cukup membantu untuk trader-trader itu melakukan prediksi apakah dia sudah mulai jenuh ya. Momentumnya apakah sudah habis untuk naiknya atau momentumnya sudah mulai habis untuk turunnya. Oke. Dan ini merupakan template yang biasa kita gunakan untuk analisis chart sehari-hari. Untuk melakukan save-nya, sorry ini ya, saya kecilkan dulu ya karena supaya lebih jelas melihat arah chartnya. Saya klik kanan, lalu di sini ada tulisan template. Nah, template ini supaya saya bisa gunakan di chart-chart yang lain. Misalkan saya sudah reset nih atau hilang nih chartnya. Nah, saya bisa menggunakan template-nya lagi. Template ultimate misalkan. Faisal. Oke.
Misalkan saya membuka chart baru. Nah, Nasdaq seperti ini. Mulai lagi kan. Saya tinggal buka template dan diklik template Ultimate Faisal dan akan terbuka seperti ini. Dia akan kembali ke template yang sudah saya save sebelumnya. Oke. Jadi di bawah sini merupakan tab-tab yang sudah saya buka ya, chartnya ada banyak. Dari gold, Nasdaq, dan lain-lain. Kalau misalkan merasa terganggu, di close saja. Seperti ini. Di close satu-satu. Atau biar cepat, diklik 2 kali. Ini tinggal di close satu-satu. Supaya sisa mungkin 1 atau 2 chart saja. Nah, 2 kolom. Oke, Nasdaq nih. Ada yang tahu nggak ini pola candlestick apa, Bapak Ibu? Ya, bisa sambil refresh lagi nih yang kemarin sudah kita pelajari nih. Ini ada candlestick merah, lalu di dalamnya ada beberapa candlestick. Yuk. Supaya refresh lagi, saya zoom in mungkin supaya lebih jelas. Ini ada candlestick merah, lalu di dalamnya ada beberapa candlestick. Oke, kayaknya udah mulai lupa nih. Candlestick pattern apa? Oke, Pak Hansen, inside bar. Ini karena kita pakainya candlestick ya, biasanya pakainya bullish harami. Inside bar sepertinya boleh juga, tapi karena biasanya kita pakai candlestick jadinya bullish harami. Mantap. Pak Bambang juga masih fresh ya. Jadi ini candlestick bullish harami yang dimana kalau misalkan dia sudah dilewati mother candle-nya, ini berarti tanda-tanda dia akan terjadi swing low dan akan terjadi penguatan. Nah, lalu apakah sudah waktunya entry? Boleh. Kalau misalkan memang mau entry, stop loss-nya tapi jauh ya. Di bawah dari swing low-nya. Ini kalau kita menggunakan candlestick pattern dan ini 100. Nah, ini cara untuk menghitung pips ya. Cara menghitung jarak dari kita akan entry. Misalkan kita mau buy di sini. Jarak ke swing low-nya itu berapa? Nah, di sini di bagian kiri itu ada harganya 15.550 ya ini ya. Atau di bagian kanan itu ada jaraknya. Kita bisa klik di sebelahnya kursor, itu ada crosshair. Nah, kita bisa klik di situ dan kita bisa tarik ya. Tarik ke bawah supaya dapat points-nya. Kalau misalkan di Nasdaq itu di sini tulisannya 15.461 poin. Nah, tapi jaraknya dari 15.689 ke 15.542 itu sekitar 150 pips ya, 150 pips. Nah, jadi 15.000 poin ini sebenarnya 150 pips kalau di Nasdaq. Nah, kalau di gold itu berbeda lagi. Kalau ini silver. Nah, kalau di gold, misalkan kita mau entry, ini kan masih bentuk inside bar juga ya. Misalkan dia membentuk swing low di sini, di 1972. Nah, kalau stop loss kita set di 1960, itu kan 72 dikurangi 60, 1972 kurangi 1960, itu kan seharusnya $12 ya. Ini 1972 dolar dikurangi 1960 itu $12. Dan di sini tulisannya 12.000 14 poin. Nah, ini 12.000 poin. 1.226 poin. Nah, ini menandakan itu 120 pips ya. 120 pips. Nah, gunanya apa? Pips itu biasanya untuk menghitung risiko kita akan masuk berapa lot nantinya. Kalau misalkan kita masuknya 1 lot, nah, bentar. Kalau misalkan di sini saya buy stop ya, let's say sebentar, ini one click trading, saya coba ganti 1 lot. Kalau misalkan saya kasih buy stop di sini, stop loss-nya oke, 1960. Nah, di sini kalau kita geser, itu akan muncul di sebelah kirinya 1.200 US dollar. Nah, yang menandakan
setiap pergantian dolarnya ya dari mungkin 1965 dolar ya. Harga sekarang 1965. Kalau misalkan dia naik 1966, itu berarti kita bisa profit 100 dolar, tapi bisa loss juga 100 dolar kalau misalkan dia turun ke 1964. Nah, jadi setiap perpindahan 10 pips ya, setiap pembinaan 10 pips itu 100 dolar, berarti yang tiap pipsnya itu kita bisa mendapatkan keuntungan atau kerugian itu sekitar 10 dolar. Oke. Untuk entry-nya tadi kalau misalkan mau buy stop atau sell stop itu namanya pending order ya. Itu biasanya kita akan untuk memulai membeli atau menjual itu kita bisa klik new order di atas di sebelah algo trading ini. Lalu kita bisa masukkan kalau misalkan mau buy sekarang kita buy market, kita bisa klik buy marketnya, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu volume transaksi kita berapa. Kalau misalkan risiko 100 pips ya 120 pips, mungkin balance saya 1.800 dolar, saya mau kehilangan 100 dolar aja, berarti masuknya 0,1 lot. Kalau misalkan mau lebih kecil lagi, maunya 10 dolar, berarti saya masuknya 0,01 lot. Nah, seperti itu. Nah, karena ini akunnya syariah ya, yang syariah itu minimal entry-nya 0,1 lot, jadi nggak bisa entry di bawah 0,1 lot. Nah, tapi kalau misalkan akun yang pro atau akun yang recreation itu masih bisa entry 0,01 lot. Oke, sampai sini yang belum pernah memulai trading sudah mulai clear nggak? Atau masih bingung? Kalau misalkan masih bingung bisa langsung ditanyakan ya, karena memang pada saat live trade nanti, Pak Gema biasanya langsung mulai, misalkan langsung buy now atau sell now. Itu biasanya langsung klik di sini, buy market atau sell buy market ini. Nah, kalau pending order, berarti kita memesan. Saya nggak bisa buy apa-apa, di atas tulisannya read only. Nah, kalau misalkan dia read only tulisannya, berarti Bapak belum melakukan login ya. Nah, biasanya kalau misalnya read only itu akunnya itu merupakan akun investor. Jadi harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu atau hubungi trading coach-nya. Itu bisa login ke trade account lalu login ulang supaya tidak ada tulisan read only-nya. Kalau tidak ada tulisan read only seperti ini berarti ini kan live uh, live account ya, Orbitrade SC Live. Ini berarti kita bisa melakukan transaksi. Oke, kalau misalkan buy atau sell menggunakan pending order. Nah, pending order itu kita memesan ya, memesan suatu barang. Nah, kalau misalkan kita buy now atau sell now itu kan berarti kita buy sekarang atau sell sekarang kan. Nah, tapi kalau misalkan kita mau pesan nih, oh kita maunya beli kalau misalkan dia sudah melewati high candle sebelumnya nih, misalkan seperti ini buy stop. Nah, berarti yang harus saya lakukan adalah pesan nih di sini. Kita akan pesan di harga 1972. Pada saat harganya sudah melewati 1972, berarti harganya akan order kita akan masuk ke market. Nah, jadi kita memesan di harga tersebut supaya menjebak lah harganya pada saat dia sudah mulai naik ke atas. Nah, kita nggak usah pantau-pantau lagi, nggak usah buy di nggak usah tunggu marketnya break, tapi kita sudah memesan di level tersebut. Nah, kalau misalkan dia sudah break dari candle sebelumnya, maka akan melanjutkan ke resistance yang atas. Nah, misalkan take profitnya kita bisa setting nantinya. Nah, ini namanya buy stop. Nah, kalau sell stop itu apa, Coach? Nah, kalau misalkan sell stop, ini tipe marketnya kita berarti rubah pending order, kita mau sell stop. Sell stop, yang berarti kita memesan kalau misalkan dia harganya turun melewati candle yang sebelumnya, ya di sini, 1961, nah mungkin saya akan kasih 1960. 1960, stop loss-nya saya buat 1973, take profit-nya mungkin saya open dulu deh. Saya pasang di sini. Nah, ini berarti saya memesan
pada saat dia sudah melewati level 1961, ini ordernya baru running atau baru masuk ke market. Jadi kita belum melakukan apapun, jadi belum masuk ke market sebelum harganya itu sudah lewat dari 1961 dulu. Nah, lalu untuk buy limit, sell limit itu gimana? Nah, untuk sell limit itu berarti kita menunggu terjadinya cangkul atau kita tunggu harganya itu bergerak naik dulu. Ya, kita mesen harga lah, mesen harga di harga terbaik sebelum harganya turun lagi. Nah, di sini kita akan mesen terjadinya sell limit. Kita nunggu di harga yang lebih tinggi atau yang mahal. Nah, sell limit, misalkan saya percaya, oh ini dia akan turun lagi nih, misalkan seperti itu, dia turun dan akan membentuk cangkul bearish di sini. Jadi saya mau sell limit. Nah, sell limitnya gimana? Nah, mungkin hitung dulu, oh Fibonacci-nya 61,8. Lalu saya hitung, saya lihat harganya berapa? 1977. Oke, saya akan new order, lalu pending order untuk sell limit. Nah, ini sell limit, ada sell limit, ada buy limit. Karena kita mau sell di harga tinggi, kita berarti sell limit. Price-nya di 1977. Stop loss-nya di 1987 ya, di atas resisten atas, atau 1988. Take profit-nya mungkin open dulu. Oke, nah ini akan muncul. Nah, kalau misalkan sudah kebanyakan gambar-gambar, kita bisa klik kanan, kita bisa ke object list, dan diklik list all. Sorry, ini nggak bisa. Klik Ctrl A, klik delete. Dia akan bersih lagi chartnya. Oke, berarti saya akan ini saya delete dulu. Nah, kalau mau delete ordernya, klik kanan di ordernya, atau mungkin bisa dibuka di bagian trade-nya. Nah, di sini ada yang di bawahnya balance, ini berarti pesanan kita. Ada sell limit, ada buy stop. Nah, kalau misalkan kita mau menghapus ordernya, kita bisa klik X ini, delete buy stopnya, atau bisa diklik kanan di yang garis-garisnya itu, kita delete. Nah, itu bisa. Nah, ini berarti kita menunggu harganya itu naik dulu, percaya harganya itu naik dulu, dan marketnya, harganya setelah dia naik, baru order kita masuk ke market sebelum akhirnya melanjutkan arah trennya, misalkan seperti itu. Ini hanya contoh ya, supaya nggak bingung yang baru-baru join. Enggak Pak Gasim. Jadi ini hanya contoh dan edukasi bagi Bapak Ibu yang baru memulai trading di futures market ya, yang baru menggunakan MetaTrader. Jadi supaya tahu jenis-jenis order dan cara nanti masuk ke market untuk follow Pak Gemanya seperti gimana. Ya. Oke, passwordnya tadi sempat saya ganti tapi pas login masih pakai yang lama. Thank you, mantap. Jadi read only itu bisa juga gara-gara itu pada saat passwordnya diganti, tapi kita masih pakai password yang lama, jadinya read only karena kita cuma bisa melihat chat aja. Kita nggak bisa melakukan beli atau jual, aksi beli atau jualnya. Oke, sampai sini untuk masuk ke market, ada yang masih bingung? Oke. Kalau misalkan sudah mulai paham, kita mungkin nanti akan coba ke next materinya untuk melihat atau melakukan screening. Cara take profit yang benar gimana saat mau close atau keluar market harga di MetaTrader 5 ya. Cara take profit yang benar gimana saat mau close atau keluar market. Oke, jadi kalau misalkan kita mau take profit, misalkan ya, nah, mungkin market yang lagi jalan ya, ini ada MetaTrader, Apple, Nike, ini saham-saham US ya, belum buka marketnya. Oke, let's say saya buka di Apple sekarang. Nah, Apple saya lagi ada posisi buy di 191.03 dolar. Nah, lalu gimana coach cara membuat take profitnya? Kita bisa klik 2 kali dari harganya. Bisa klik 2 kali seperti ini. Nah, di sini kan ada posisinya ya.
posisinya di mana, stop loss-nya itu masih kosong. Kita mungkin mau pasang stop loss-nya di 186. Nah, 186. Dan take profit-nya mau yang benar gimana? Nah, kemarin kan sempat mempelajari rumus XAY sama XAB. Nah, mungkin ada yang masih ingat. Ini kalau misalkan mau pakai take profit, kita pakainya XAY atau XAB dalam kondisi buy seperti ini. Yuk, yang masih ingat yuk. Ini baru nggak sampai 1 minggu loh. Oke, Pak Ingrid XAY. Ada lagi? Pak Julianus XAY, Pak Erik XAY. Nggak ada yang mau XAB ini ya. Oke, mantap ya. Masih ingat XAY. Berarti kita melihat bahwa marketnya atau melakukan proyeksi marketnya itu akan berhenti di mana? Di titik mana? Sebelumnya kan X, A-nya di sini, di bawah ya, di swing low-nya, dari swing high ke swing low, berarti kita tarik Fibonacci-nya dari swing high ke swing low untuk mencari titik Y-nya. Nah, di sini kan 1618. 1618 kita bisa ambil yang garis horizontal, kita klik di 1618-nya. Nah, di sini kita dapat harga 199.48. Nah, disitulah kita akan meletakkan take profit-nya. Kan 199.48. Oke. Setelah diedit seperti ini, kita bisa klik modify. Nah, karena marketnya close, akan ada tulisan market close seperti ini. Dan akan buka nanti kalau US stock itu di jam 8.30. Kita klik OK aja. Nah, tapi overall untuk cara menentukan take profit yang benar itu seperti itu. Oke. Oke, dari Pak Clementino Chandra, apakah sudah clear ya? Tadi yang tanya, Pak Julianus Timbiri ya, cara take profit yang benar. Sudah jelas belum? Cara take profit yang benar. Nah, oke. Ini kemarin sempat ada breakout resisten ya di sini ya. Lalu dia turun lagi seperti ini. Nah, berarti saya harus siap-siap cut loss saat dia sudah break dari supportnya di 106.6. Nah, nantinya saya akan setting di stop loss-nya dan meletakkan take profit-nya nanti mungkin kalau misalkan dia membentuk swing low, saya akan cari XAY-nya lagi. Misalkan di sini dia bentuk swing low nantinya. Berarti saya akan targetkan di 111.94. Oke, Pak Dede, semangat ya. Harus ke lapangan. Ya. Nah, lalu apa lagi nih yang bisa kita pelajari dari MetaTrader ini? Nah, di bagian kiri atas ya, ini ada view. Nah, view ini biasanya kalau misalkan belum kita aktifkan, itu kondisinya akan kosongan seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan kita aktifkan bagian market watch, nah dia akan muncul market watch. Ini untuk kita melakukan screening. Nanti akan saya ajarkan untuk cara screeningnya. Dan untuk data window, ini berarti data dari chart yang sudah kita buka. Nah, misalkan ini Nike ya, NKE.US di time frame H4, dia tanggal berapa, tick volumenya berapa, dan indikatornya yang digunakan apa aja, stokastiknya lagi di mana, itu jelas terlihat di situ. Nah, untuk market watch ini biasanya digunakan untuk melakukan screening atau gonta-ganti chartnya. Nanti akan saya praktekkan juga. Lalu untuk yang selanjutnya untuk navigator nih. Nah, navigator itu untuk melakukan
untuk melihat ya akun apa aja yang kita punya. Misalkan kita punya banyak akun nih, nah kita settingnya di akun ini. Nah, untuk indikator itu sama ya, sama dengan yang bagian insert indikator ini. Itu bisa kita lihat atau kita bisa masukkan indikator-indikator mulai dari trend, oscillator, volume, Bill Williams, dan juga yang lainnya. Selamat malam semuanya. Ya, selamat malam, Kak Buma. Kita hari ini coba bikin trading plan. Kalau ada yang bagus kita tradingkan. Besok ada Venus retrograde ya. Kalau ada Venus retrograde mungkin bisa kita mainkan besok. Jadi kita coba aja dulu malam hari ini. Kalau memang ada yang bagus kita tradingkan. Kalau enggak ya jangan dipaksa gitu ya. Terus kita coba murni price action dulu. Ya, share screen-nya masih belum muncul apa-apa ya, Kak. Belum muncul. Baru muncul layar utama saja. Sebentar. Oke. Aduh, password saya lupa aku di komputer ini. Bentar. Ya. Oke. Oke, kita coba gold ya. Kelihatan nggak, Cal? Masih belum, Cap. Masih yang bagian awal. Nah, ini udah kelihatan. Sudah kelihatan, Cap. Oke. Jadi kalau kita lihat, dia ada false break, ada divergence. Ini harusnya akan turun sampai 1618-nya dulu nih di sini. Ini baru kita akan lakukan buy. Kalau dia belum ke sini masih bahaya. Jadi masih ada ruang nggak? Itu aja prinsipnya. Ini masih ada ruang nih harusnya kan. 30-an pips. Nah ini baru ABC. Ini kalau saya mau spekulatif saya sell nih. Counter trend, bukan spekulatif. Ini counter trend besarnya. Jadi saya sell di sini. Saya TP-nya di bawah sini. Stop di sini. TP-nya bahkan bisa lebihin dikit sih sebenarnya. Jelas ya, kenapa sell di situ? Karena arahnya bear. Ini secondary reaction-nya. Lalu drop. Kemudian kita mengkonfirm. Kalau Anda lihat dari sini. 10 bar. Sepuluh. 1,5-nya berapa? 15. Ya. Kalau gold internal range begini, ya dia cycle-nya bisa 15. 10, 15-nya di sini. Kelebihan sih ini 13. Kalau 13 tuh 1,382 harusnya nggak masuk. Berarti ada kemungkinan dia naik lagi nih, sideways dulu baru jebol. Ada kemungkinan begitu. Karena secara time-nya dia nggak sempurna. Sehingga turunnya mungkin kesendat.
Tapi nggak apa-apa, karena dia masih bull. US market belum buka ya? Belum buka Cap, jam 8.30 malam waktu Indonesia bagian barat. Oke, kita lihat lagi. Ini juga enak nih, harusnya cycle-nya bisa dihitung nih. Kita hari ini price action dulu ya. Ini cukup terlihat. Divergent, jelas sekali. Semuanya di H4 waktu kita plotting. External retracement, X, A, Y. Turun sejauh ini. Dan di sini bertepatan dengan base. Di sini membentuk base kecil. Terjadi false break di atas. Ini teori trend line diagonal. Dia baru break trend line diagonal di sini. Pak, ini kan juga break trend line diagonal yang atas. Iya, tapi karena trennya dia bearish, jangan diambil trend line diagonalnya. Ya, kita bisa sell di sini. Cal, bisa kasih sinyal silver, Cal. Siap Cap. TP-nya 2415 aja. Stop loss-nya di atas. Nasdaq ada gap ya, Cal. Iya Cap, ada gap di time frame H4 jelas terlihat Cap. Dan sekarang sudah break mother candle dari bullish harami Cap. Jadi cukup menarik untuk Nasdaq Cap. Trennya bullish juga di time frame H4. Ini kita lihat dulu 144 ke belakang. Wih, 144-nya pas banget loh. Tuh, sadis. Tuh, 72. Enggak, 144 ya. Ini kenapa ya? 288. Cal, ini kenapa ya gapnya ini? Itu pergantian kontrak Cap. Oke, gold kamu kasih spekulatif sell Siap Cap. 62,8 sampai 63,5 spekulatif sell. Siap Cap. Cepet, Cal. Keburu naik, keburu Dan turun ya. 1962,8 sampai 3,5. 1963,5. Ini tadi kalau kita lihat dari 144 dia mengalami rejection, kemungkinan rejectionnya lumayan kuat karena dia baru break daripada mother candle-nya. Kita masuk aja dulu 0,3. 0,5.
Ini gede banget nih, 0,5 kalau kena stop loss ini 1.500. Mungkin lotnya bisa spekulatif Cap, kalau lebar seperti itu. Nah, harus 150 pip ya. Ya ini TP-nya lebih gede. Oke, itu sebentar dari saya. Silakan kamu lanjutkan dan trading plan yang lain. Nanti kita sambung lagi sebentar. Kita sambil nunggu pergerakan. Oke, saya sambil share screen lagi. Tadi sempat ada sell dari silver dan juga gold ya. Sebenarnya untuk pair yang lain, tadi kita sempat entry di komoditas dan juga untuk US 100 itu Nasdaq ya, lebih ke indeks. Nah, jadi kalau misalkan kita mau lihat simbolnya itu ada apa aja sih di Orbitrade, itu ada banyak sekali ya Bapak Ibu, ada metals, ini masuknya komoditas dari XAUUSD dan XAGUSD, dan ada cryptocurrency juga. Nah, ada US oil, ini juga komoditas. US indices ini berarti indeks ya, indeks Amerika, dan juga cryptocurrency. Ini ada stok US juga, saham-saham US. Nah, lalu kalau misalkan masih belum lengkap, itu biasanya langsung di show all aja, di klik kanan di bagian simbol show all, dan saya akan melakukan screening ya untuk pair-pair, mungkin pair forex yang sedang bergerak trending untuk saat ini. Oke, untuk XAG-nya tadi ya, tadi sell sebentar ya, saya coba cek ya. XAG-nya tadi sell di 24.70, take profit-nya tadi 24.15. Saya sambil ketik ya, XAG USD 24.70, SL-nya 24.95, TP-nya di 24.15. Nah, ini mungkin bisa diikuti. Saya sambil record buat rangkumannya ya. Oke, lalu eh, kita coba fokus ke pair lain ya. Kita coba sambil screening. AUD-CAD, nah ini dia masih di dalam bearish trend. Kita coba lihat H4-nya. Oh, H4-nya ada di area support. Oke, kita agak zoom in lagi. Oke, ini ada di area support. Mungkin saya akan skip dulu. Ini AUD CHF. Trennya sedang bearish ya di pair AUD. Oke. Ya, untuk Nasdaq tadi buy now ya, Pak Gemah. Stop loss-nya di bawah swing low. Sebentar, untuk US 100 tadi di buy 15.690 ya tadi ya. 15.690. SL-nya cukup lebar di 15.000, tadi 15.540. TP-nya 16.062. Sebentar. Ini belum saya input yang di
silvernya. Nah, ini rekap terbarunya ya. Oke, semoga sesuai plannya. Tadi sudah ada 3 outlook ya yang diberikan Pak Gemma. Dan saya mungkin akan menambahkan yang bagus. Kita coba ke pair GBP. Jadi GBP ini lebih trending ya dibandingkan pair-pair forex lain. Ini kita lihat GBP AUD. Ada pola apa ini Bapak Ibu? Kita sambil refresh ya. Ada yang bisa lihat ada pola nggak sebelumnya? Ini ada pola head and shoulders ya. Oh iya, ada yang bilang flag. Pak Beza Putra. Oke, ada yang bilang IRS, ada yang bilang flag. Nah, jadi sebelumnya ada pola head and shoulders ya. Dan ini bisa dilihat dengan jelas tempo 4 dan saat ini sedang retest dari neckline-nya. Nah, kalau misalkan kita lihat juga di sini sudah mulai ada resistan ya. Di sini ada resistan sebelumnya. Dan mungkin lebih ke arah wait and see dulu sebenarnya. Karena belum ada rejection dan swing high. Kalau misalkan kita sell sekarang cukup berbahaya. Jadi lebih baik tunggu adanya swing high. Jadi untuk trading plan-nya kita akan tunggu swing high dan target pelemahannya nanti bisa ke level support. Nah, level supportnya di sini 1.8898 dan untuk resisten kuatnya ada di 1.92742. Dan kalau misalnya kita tarik Fibonacci, nah ini berarti kita nyarinya XI apa XAB, Bapak Ibu? Kalau misalkan kita nyari entry, kita nyari XI apa XAB? Ayo, baru dipelajari kemarin. Oke, XAB ya. Mantap Pak Darwin. AXB Pak Julianus XAB ya. Agak tipe, mantap. XAB. Dan di sini sudah masuk ke Fibonacci 50 sampai 618-nya. 618-nya belum disentuh. Bertepatan ada minor resistan di sini dan juga ada dynamic resistant ya. Jadi cukup menarik untuk GBP AUD. Nah, ini mungkin bisa sambil di screenshot dulu. Yang mau entry bisa tunggu swing high. Untuk saat ini lebih ke arah wait and see. Oke, ini sambil saya screenshot dulu sebentar. Ini plan saya. Jadi kita tunggu adanya swing high di GBP AUD. Nah, sudah saya screenshot. Kita coba screening lagi ya. Jadi untuk screeningnya bisa digeser-geser aja. Mungkin GBP CAD kita geser kiri. H4-nya oke. Dia turun secara signifikan ya. Dan saat ini sudah mulai ada di area support. Ini ada area support kuat ya. Beberapa kali di reject. Jadi support, jadi resisten, jadi support. Nah, ini kita bisa pantau juga. Tapi kurang menarik secara price action ya. Oke. Di BP Japan Yen. Nah, ini ada pattern lagi nih Bapak Ibu. Ada yang bisa jawab nggak pattern apa ini? Nah, langsung nih Pak Kinfat. GBP JPY Coach, menarik juga. Ayo, ada yang bisa jawab pattern apa ini?
Saya bantu gambar deh. Biar refresh lagi otaknya ya. Materi-materi yang kemarin biar nggak lupa. Oke, ada yang bilang double bottom. Mantap. Pak ide bagus juga double bottom. Oke, yang jawab double bottom benar. Tapi karena ini lebih tinggi, yang kanannya ini lebih ke arah W pattern atau W pattern. Tapi so far kalau misalkan seperti ini sudah bisa kita bilang sebagai double bottom. Nah, jadi targetnya upside ya. Ini. Dan kalau kita lihat M15-nya, kita coba cek. Nah, M15-nya dia sudah mulai swing low di dynamic support. Ya, dia break dari candlestick sebelumnya. Selama dia masih berada di atas moving average seperti ini, potensinya masih upside target. Oke. Untuk target double bottom-nya ada yang masih ingat? Seperti apa? Kita bisa targetkan dari, kalau kita tarik garis ya, sebentar, saya clearkan dulu. Sudah bisa entry, betul banget Pak Infat. Jadi GBP Japanian sudah bisa entry ya. Nah, GBP Japanian sudah bisa entry untuk buy sebenarnya. Nah, jadi kalau misalkan mau cari targetnya, bisa pakai XAY atau bisa kemarin diukur dari puncak sama lembahnya. Puncak sama lembahnya di sini ya. Dan kita pindahkan puncak sama lembahnya. Nah, biasanya targetnya itu 70% saja. Kita ukur. Kebalik ya. Ini berarti kalau 70% itu kan dekat-dekat dari Fibonacci 61,8 kan ya. Gold silver udah running. Mantap. Arigato maniin ya. Oke, kita balik lagi nih ke GBP Japanian. Kalau misalkan kita sudah seperti ini, kita bisa targetkan dari XAY-nya. Nah, ini 1618 kita targetkan. Ada di 183.993. Nah, kalau buy sekarang, bisa ke situ. Ini targetnya bisa 270 pips ya, sekitar 200 lebih lah. Nah, ini juga udah mulai swing low. Kalau mau stop loss-nya kecil, scalping bisa di bawah swing low-nya. Jadi kalau misalkan mau aman, ya di bawah dari pola double bottom-nya, yaitu di level 179.474. Oke. Mungkin saya coba entry 0,1 dulu deh. Ya, jangan disamakan dengan akun Capguma ya. Oke. Ini $100, $150 ya. Ini tinggal digeser aja Bapak Ibu kalau misalkan pakai laptop. Take profitnya $170. Jadi ini trading pribadi saya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau ikut, disesuaikan dengan risk reward rasionya. Dan ini sesuai dengan pola-pola yang sudah kita pelajari kemarin ya. Kita sudah tahu pola-polanya cukup powerful dan sering terlihat di market manapun. Oke, ini cukup telat sih sebenarnya. But it's okay. Ya, kita coba lihat lagi goldnya. Oke, goldnya turun. Masih bearish continuation. Semoga nyampe ya. Ini kalau misalkan kita ukur XAY-nya, ya di sini. Tadi seharusnya ada di level 1956,7. Itu bisa tercapai dulu di situ. Oke, break support ya. Mantap. Yang entry bisa angkat tangan? Atau yang masih lihat-lihat dulu? Apa aja nih yang entry nih? Entered. Pak Clement Sintino Chandra.
Oke, breakout support. Jadi kalau misalkan kita hitung pipsnya, tadi kan kita entry di 1963,9 ya. Sekitar situ. Kita entry di situ. Sekarang sudah running 30 pips ya. Sekarang running 30 pips. Oke, mantap. Pak Gasim entry. Pak Andi juga entry. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu Yati juga entry, mantap. Kalau Bu Yati sehat ya. Pak Darwin juga entry. Oke, kita coba lihat untuk Nasdaq-nya ya. Nasdaq-nya juga masih di situ-situ aja. M15-nya belum ada tanda-tanda penurunan, tapi hampatnya menarik nih. Dia bullish Harami, mari kita buktikan ya. Probability dari bullish Harami apakah dia akan lanjut menguat atau enggak. Oke, ini belum ada di bawahnya, berarti belum ada toolbox. Nah, di toolbox itu biasanya untuk memantau antrian kita. Nah, ini GJ juga udah running profit ya. Ini saya $5 lumayan buat jajan. Udah biru semua, mantap. Oke, kita sambil pantau goldnya ya. Cukup impulsif turunnya. Semoga nggak jadi false breakout ya. Kalau misalkan false breakout, bisa jadi double bottom. Jadi kita tetap antisipasi. Kalau misalkan dia sudah running 50 pips, ya, dia sudah running $5 kalau misalkan pergantian arahnya. Sorry, untuk dari dolarnya ya, misalkan 1964, itu berarti kalau $5 kan 1959. Nah, itu 50 pips. Itu biasanya kita sudah mulai set break even. Nah, karena kalau misalkan dia balik lagi ke area entry, bisa jadi dia membentuk swing low atau dia bisa reversal. Itu untuk menghindari kerugian, kita main aman dulu. Oke, untuk silver apa kabar ya? Biasanya silver ini karena sama-sama metals, dia arah trennya mirip-mirip dengan gold. Oke, nampaknya juga dia membentuk base. Yang 15-nya kita lihat. Oke, 15-nya belum sempat untuk break support ya. Beda dengan gold. Kalau gold dia sudah break support. Jadi sudah mulai confirm dia akan melanjutkan arah tren ke bawah. Selama belum ada breakout dari resistennya, yaitu di 1969 sampai 1968. Oke, kita coba sambil screening lagi ya. Karena setelah ini ada market US Open. Nah, jadi market US Open ini jam perdagangan di Amerika. Nah, saham-saham Amerika, kalau misalkan di saham Indonesia kan jam 9 pagi ya. Kalau misalkan di Amerika, di Indonesia kan jam 9 pagi. Kalau misalkan di Amerika itu jam 9, sekitar jam 9 malam, kadang jam setengah 9. Halo, Cap. Yuk, tadi udah sempat profit lumayan ya, $400. Ya, 40 pips, Cap. 30-40 pips. Ada yang udah ngambil? Hmm, bentar guys. Oke ya. Jadi ini posisi sementara yang balik arah, sementara silvernya ya ini masih long way to go karena kita pakai H4 ini bisa beberapa hari sih. Nasdaq-nya gimana? Suara saya kedengeran ya? Terdengar, Cap? Untuk sinyal eklap mau dipindah juga, Cap? Ininya. Apanya? Sorry. Untuk XAG masih sesuai plan ya, Cap ya? Ya masih sesuai, tahan aja dulu. Oh, siap, Cap. Ini bakal panjang ini.
US Open ntar lagi itu. Udah mulai turun lagi tuh. Tadi saya sempat masuk di akun analis di GBP JPY Cap. Menarik untuk kita tradingkan juga malam ini. GBP/JPY. M15-nya cangkul bullish, di H4-nya ada double bottom Cap. Oke. Kamu antri masuk di bawah atau di atas tadi? Tadi di cangkul bullish M15 Cap untuk Oh. berkali-kalinya. Yang kayak gini saya kurang kurang begitu suka karena dia sideways terus kemudian dia reject di sini ya, kecuali dia nanti break ke atas lagi baru. Ya itu buat scalp scalp aja oke. Berkali-kalinya. Nah, ini kan salah satu nih sekarang ya sebenarnya secara pips masih kurang sih, ini baru 20. Nasdaq-nya masih tipis. Tapi 20 pip not bad ya. Kalau gold 25 pip nih. Yang penting dia nyampe ke Fibonya ya. Tolong siap-siap ya, kasih tahu E-Club begitu kena area Fibonya 58 suruh take ya. Faisal dengar nggak ya? Dengar kan? Halo Cap, ya Cap. Iya dengar nggak barusan saya bilang? Eh, agak nge-lag Cap barusan. Iya kasih tahu begitu di 1958 suruh take aja. Jadi itu pas 50 pips. Siap Cap. Bisa nggak dia turun lagi? Bisa aja sih mungkin nih. Kalau kita perhatikan di sini. Nih, bisa sampai 47 TP2-nya 1947 deh, coba. Jadi TP1 di 50 pips 1958 ya. 1958, TP2-nya TP2-nya 1947. 1947. Kita lihat aja. Tapi US Open kan 8 menit lagi, ini bisa aja cerot nih ke bawah nih. Atau kamu siap-siap aja kali ya. Biarin dulu ya. Mungkin TP1 biasanya kita take sebagian Cap dan set break even. Enggak, ini Jadi dibiarin ke 1947 sisanya. enggak tuh, turun tuh. Ya udah, infoin aja. 10 pip Siap lagi Cap. tuh. Arigato mani ya buat semuanya. Mantap. Oh, hampir kena tuh. Ya, 58, 58. 45 pips. Udah diinfo belum 58 ya? Ya, TP1 ya Cap ya. Hmm. Ini udah direkam kan ya? Sudah Cap recording. Ya. Nasdaq 6 menit lagi US market open Cap. Ini 5800 kan? Ya, 5800. Kita Udah ya, go arigato hammer. maniin ya semuanya. Congrats. Ada yang tanya Cap, untuk cycle hitung candle bisa di time frame minor juga nggak ya? Bisa. Bisa ya. Oke. Terima kasih Cap. Ini udah kena nih 1618 ini sebenarnya. Iya Cap. Tadi udah di TP belum? Untuk member E-Club sudah diinfo Cap sama Evan. Iya, signal udah di close. Di close TP1 ya Cap tadi. Ya, udah belum? Ya. Sudah di close juga. Kita tunggu 5 menit lagi ini.
Ada yang baru mau entry Nasdaq, Cap. Pak Julianus, Eh, masih boleh nggak ya, Cap ya? harusnya sih kalau mau main panjang sih bisa. Ya. Main panjang oke. Untuk sinyal club, untuk safety-nya kita sudah set break even ya, Cap, untuk gold-nya. Ya, Karena kita sudah take sebagian tadi. Oke, 3 menit lagi. US market open ini pergerakannya cukup volatile, Cap, di indeks ya, Nasdaq. ya kita tonton aja Nasdaq-nya gimana. Siap, Cap. Semoga sesuai plan. Ini nggak masuk sinyal club ya, Cap ya, untuk Nasdaq. Enggak. Siap, Cap. Ini Nasdaq-nya yang kocokan ya. 2 menit lagi buka, kita lihat kelakuan market US. Apple bagus, Cap, chartnya. Bullishnya 45 degree. Iya, tinggal nunggu lagi di bawah ini kalau gini. Iya, Cap. Enak banget ya, bersih dia. Bersih, Cap. Nggak ada kocokan-kocokan yang terlalu signifikan. Dan kita mainnya lebih ke long term sih, Cap, kalau live trading saham US ya. Baru break base juga. Yap, 8.30 buka. Ini Apple-nya buka. Gap up ya, Cap ya. Enggak juga sih, bukanya di tengah-tengah sini kan. Iya. Ya saham Indo aja ya kalau buka di sini. Tapi paling aman sih antri di bawah kalau menurut saya.
Nah, ini salah satu kelemahannya ya kalau trading US market tuh pas market US-nya buka dia bisa muter-muter tapi at the end nanti dia balik lagi ke atas gitu. Ini kena nih 1618 goldnya reject tuh. Iya, Cap. Udah kena break even ya separuhnya ya. Ya, separuhnya udah pernah break even. Jadi ini Anda ngelihat fenomena market US gitu. Jadi kalau misalnya trading Nasdaq ya kalau buat short term hati-hati pas market US-nya. Ya dia bisa aja turun sebentar, terus nanti kira-kira setengah jam dia mulai stabil lagi. Silakan ada pertanyaan. Oke, jadi kalian tahu hari ini bahwa kita kalau trading tuh bursa market tuh penting. Dan salah satu rahasia di gold tuh XAY 1618 penting. Jadi kalau kayak tadi kita udah entry 50 pip udah aman mendekat US market, terus dia udah kena di 1618 kita mesti exit gitu. Itu aja patokannya. Arah selanjutnya gold sih sementara mungkin masih turun ya. Target 1947-nya ini. Ini Udah mulai Nasdaq-nya kan udah balik lagi dia. bentuk hammer ya kayaknya ini nanti. Tuh balik Belum. udah hijau lagi. Makanya time frame gedenya penting. Nah, ini kan waktu XAY-nya kan dia udah kena nih 1618. Terus kemudian kita hitung 144 candle-nya dia kena reversal di sini. Ini pas 144. Jadi kita percaya bahwa ini turning point-nya bukan turning point yang kecil gitu. Ini kan 144 exactly kan turning. Jadi hold aja. Tuh berbalik ya. US eh, Nasdaq-nya yang menguat nih. Gold-nya belum. Ada yang buy Nasdaq, guys? Oke.
Mantap. Tadi goalnya udah TP ya? Ada udah TP kan? Ini berarti dapat lagi nih Nasdaq-nya. Gold bisa entry sell lagi ya, sebenarnya bisa, masih oke lah. $45, $60, $90, $120, $150, eh, 180. Waduh, pergantian kontrak tapi ini. GBP sesuai analisa lu ya, Jal? Iya, Cap. Sudah running 30 pips, Cap. Mantap. PP silver di sini. Oke, saya rasa itu ya konsep live trading kita sampai US market. Kita tinggal lihat nanti hasilnya gimana. Mesti sabar di Nasdaq. Kalau mau scalp, ya tadi mestinya di take. Kalau enggak, ya kita memang tunggu gitu sampai ke TP-nya kena ya. Semuanya, terima kasih sudah hadir di live trading. Live trading kita berkah lagi hari ini. Jadi bisa menjadi satu gambaran real ya bahwa Astronaci selalu di dalam live tradingnya sangat terbuka dan Anda benar-benar bisa make money di sini. Sukses selalu. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Captain Gemma. Thank you.